Baik, puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat merayakan Paskah. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini hari Minggu, selain kita beribadah seperti biasa hari Minggu, tapi Minggu ini cukup istimewa karena kita merayakan hari kebangkitan Yesus. Saudara-saudara tahu, mengapa sih orang Kristen beribadah pada hari Minggu? Itu karena memang orang Kristen di zaman dulu memutuskan ketika mereka tahu Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu, yaitu pada hari Minggu, mereka memutuskan akhirnya beribadah hari Minggu, tidak lagi pada hari Sabat. Dan sejak itulah saudara, setiap hari Minggu orang-orang Kristen datang ke gereja untuk memperingati hari kebangkitan Yesus. Jadi saudara-saudara, kalau kita setiap hari Minggu diberi hari libur, itu anugerah Tuhan. Supaya orang Kristen ke gereja, bukan berlibur. Amin saudara. Kok kayaknya saudara gak setuju dengan saya? Kita bersyukur pada Tuhan buat hari Minggu ini. Saudara-saudara yang juga mengikuti ibadah secara online, selamat Paskah. Kita percaya ada banyak hal yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita melalui kebangkitan Yesus. Karena itu perkenankan saya hari ini akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan tentang kebangkitan Yesus. Mari kita baca Alkitab dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara, kalau perhatikan, Rasul Paulus mengatakan bahwa yang sangat penting adalah ketika kita mengerti, memahami bahwa kita punya Yesus Kristus yang mati, dikuburkan, dan dibangkitkan. Inilah inti Injil. Jadi kalau saudara bertanya apa sih inti iman Kristen? Ya ini. Yesus Kristus yang mati, dikuburkan, dan dibangkitkan. Saudara-saudara, mungkin bagi orang ini bukan berita baik karena bicara masalah kematian. Tapi kematian Yesus adalah kemenangan, bukan kekalahan. Kenapa? Dia menang mengalahkan maut. Buktinya dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia mati, dia dikuburkan. Saudara-saudara, sering terjadi ada satu diskusi lah, bahkan perdebatan, yang mempertanyakan apakah benar Yesus itu disalib hari Jumat? Dan apakah benar Yesus itu bangkit pada hari Minggu pagi? Karena mereka berpikir, kalaulah benar Yesus disalib hari Jumat dan bangkit pada Minggu pagi, berarti Yesus gak 3 hari dong mati. Gak 3 hari. Karena mereka mulai menghitung mundur. Kalau hari Minggu -1 sama dengan Sabtu, -2 sama dengan Jumat, -3 sama dengan Kamis. Berarti Kamis dong. Tapi saudara, lihat Alkitab mengatakan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tidak dikatakan setelah 3 hari 3 malam. Seperti di pos satpam. Tamu 3 kali 24 jam wajib lapor. Enggak saudara. Dalam bahasa Alkitab hari ketiga dihitung harinya. Bukan dikalikan 24 jam. Mari kita lihat Alkitab. Dalam Alkitab jelas dikatakan bahwa Yesus tersalib itu menjelang Sabat. Betul? Karena itulah seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea, dia buru-buru meminta izin untuk menurunkan mayat Yesus dari salib sebelum masuk persiapan Paskah. Persiapan Sabat. Saudara tahu pertukaran hari bagi orang Yahudi itu terjadi pada jam 6 sore. Jadi kalau sampai jam 6 sore Yesus masih tersalib, itu gak bisa disentuh. Harus nunggu hari berikutnya, jam 6 sore berikutnya.
Itulah yang membuat Yusuf buru-buru meminta izin supaya mayat Yesus bisa diturunkan. Apalagi saudara tahu jam 5 sore orang sudah persiapan Paskah, persiapan Sabat. Sehingga ketika Yesus diizinkan diturunkan, buru-buru dia kuburkan. Sehingga Jumat itu adalah hari pertama. Sebab dikatakan pada hari yang ketiga. Nah, mulai jam 6 sore di hari Jumat itu sudah masuk hari Sabtu atau Sabat, betul? Hari kedua. Dan Minggu pagi-pagi, hari Minggu dimulai jam 6 sore hari Sabtu, udah hari ketiga. Jadi ketika para perempuan datang ke kubur, melihat Yesus nggak ada lagi di kuburan, itu hari ketiga. Jelas saudara? Jadi nggak usah berdebat di situ saudara. Ikut Alkitab aja. Jangan ikut kali-kali matematika dunia. 3 kali 24 jam. Enggak. Alkitab jelas mengatakan pada hari yang ketiga. Tolong ini dihafal baik-baik. Supaya nggak lagi berdebat saudara. Kadang-kadang orang iman Kristen mulai diperdebatkan. Kadang-kadang saya bingung saudara. Termasuk orang nggak pernah baca Alkitab juga ikut memperdebatkan Alkitab. Termasuk orang nggak percaya Alkitab pun ikut mendebat Alkitab. Ya ampun. Itu sama dengan orang nggak pernah makan bakso menceritakan tentang bakso. Saudara, kita kembali. Inilah yang sangat penting. Fokus dari segalanya adalah Yesus Kristus. Saudara, kalau mau baca Alkitab, dari mulai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, itu semua fokusnya cuma satu, Yesus Kristus. Coba lihat di Taman Eden, ketika manusia mulai berdosa, langsung ada janji, benih perempuan ini, betul? Itu siapa? Yesus Kristus. Kemudian diulangi di zaman Musa tentang juru selamat. Diulangi nabi-nabi. Sampai akhirnya ada Yesus Kristus. Jadi saudara, dalam kitab Kejadian sebenarnya mengarah kepada sang juru selamat tunggal, itu Yesus Kristus. Bahkan kalau saudara baca dalam perjanjian baru, semua nama yang disebut di sana itu semua berhubungan dengan Yesus Kristus. Betul nggak? Setidaknya mereka memberitakan tentang Yesus Kristus dan semuanya. Jadi saudara lihat, itulah sebabnya dikatakan oleh Alkitab di sini, yang sangat penting telah kusampaikan kepada kamu. Saudara-saudara, Jumat lalu kita rayakan Jumat Agung, kematian Yesus. Saya sudah jelaskan pada kita bahwa semua orang sudah berdosa. Semua orang yang keturunan Adam adalah orang yang berdosa. Jadi kalau saudara katakan saya nggak termasuk, berarti saudara nggak keturunan Adam. Tapi kalau saudara dikatakan keturunan Adam, semua berdosa, itu kata Alkitab. Nah, persoalan paling serius bagi manusia itu bukan masalah orang sakit, bukan masalah makan minum, bukan masalah ekonomi dan sebagainya. Persoalan paling serius adalah kematian. Kematian dalam Alkitab bukanlah bicara kematian secara fisik. Mungkin karena kita sakit, karena kecelakaan, kenapa tiba-tiba kita mati, selesai. Bukan itu kata Alkitab. Tapi maut dalam bahasa Alkitab adalah kematian kekal. Neraka. Nanti saya akan beritahu saudara gambarnya. Bukan gambar neraka, enggak. Kita belum punya neraka sekarang. Tapi saya akan jelasin nanti. Makanya yang sangat penting. Jadi saudara-saudara, yang paling penting kita mengerti di hidup ini adalah bahwa saya punya Tuhan Yesus yang mati untuk saya dan bangkit bagi saya. Itulah yang kita peringati hari ini. Ada berapa hal kita mau klarifikasi dari firman Allah saudara. Pemahaman-pemahaman yang tidak begitu tuntas. Yang pertama lihat di dalam ayat 12 sampai 14. Saya ambil khotbah ini semua dari 1 Korintus pasal 15 saudara. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati. Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Pertanyaan yang sering ditanyakan orang adalah, benar enggak ada kebangkitan orang mati? Benar enggak setelah orang mati dibangkitkan kembali? Memang saudara, kadang-kadang dalam acara pemakaman atau orang meninggal, kita mesti mendengarkan ada orang mengatakan begini, kita akan hantar dia
ke tempat pemberhentian sementara. Karena masih berpikir nanti itu mayat akan bangkit lagi dari situ. Pikirannya begitu. Saudara-saudara, saya pernah bicara sama opung-opung di Bali G, ini mungkin 20 tahun yang lalu. Ketika saya bicara, di sana kan banyak tugu, tahu tugu ya? Kuburan-kuburan orang Batak itu satu marga. Ini. Saya tanya, opung, sejak kapan orang bangun tugu? Sejak kapan orang tulang belulang dikumpulkan dalam satu keturunan? Dia bilang, sejak ada Kristen lah. Saya tanya, kenapa begitu opung? Nanti supaya kebangkitan gak berserak dia. Saudara tahu, orang Batak itu kalau pesta, itu masuk ke ruang pesta itu dipanggil dulu menurut marganya. Dia pikir masuk surga juga begitu. Marga si Mamora, nggak berserak gitu. Saudara-saudara, ini pemahaman yang tidak tuntas. Justru orang bangun tugu ternyata katanya setelah ada agama Kristen. Itu kata si opung itu. Saudara-saudara, ini karena apa? Orang gak tuntas pemahamannya. Memang ada kebangkitan, banyak orang setuju ada kebangkitan. Tapi orang gak tahu proses kebangkitan seperti apa. Prosesinya seperti apa. Tapi yang pertama saudara yang pasti, kebangkitan Yesus membuktikan adanya kebangkitan orang mati. Jadi kalaupun kita nanti mati saudara, kita akan dibangkitkan, itu pasti. Nah kalau saya bertanya gimana caranya? Sabar sedikit. 5 menit lagi saya akan jawab. Nggak lama-lama saudara. Yang pasti percaya dulu. Kita akan ada kebangkitan orang mati. Jadi saudara-saudara, tubuh kita ini selama di bumi memang menderita. Gampang sakit, kena hujan, langsung demam. Terlambat makan, langsung sakit mah. Banyakan makan gula, diabetes. Banyakan makan daging, darah tinggi. Ya itu tubuh. Dan akhirnya bertahannya cuma 70 tahun kata Tuhan. Kemarin saya lihat di YouTube itu ada orang 114 tahun masih sehat. Sehatnya orang tua paling cuma karena bisa senyum, bisa dibilang masih sehat. Coba kalau orang 20 tahun masih bisa senyum, dibilang sehat itu. Tapi itulah ukurannya, sehatnya orang tua. Jadi kalau tanya orang tua gimana Pak, Bu, sehat? Ya namanya sehat orang tua lah, udah tau lah kalian ya kan. Kenapa? Sudah mulai gak bisa makan yang manis-manis. Saudara tahu misteri hidup, tahu gak? Katanya begini, kita pertama kali makan kita bubur. Dan makanan terakhir juga nanti bubur. Benar gak sih? Halo? Iya ya. Jadi ternyata kalau udah makan bubur balik, udah selesailah sudah. Itulah hidup saudara. Makanya mumpung masih bisa makan enak, ayo habisin. Jangan pelit saudara. Kalau BPK masih enak silakan. Kecuali udah gak bisa. Oke, kita kembali saudara. Dikatakan sih bagaimana kemudian gak ada kebangkitan. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jadi kebangkitan Kristus sebagai jaminan, garansi bahwa akan ada kebangkitan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Nah, tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Nah, ini yang jadi persoalan. Ini jadi persoalan. Tubuh yang bagaimana yang dibangkitkan? Tadi saya katakan kepada kita masih ada pemahaman yang keliru bahwa dari kuburan itu nanti akan bangkit lagi. Saudara, enggak. Tubuh ini akan kembali menjadi tanah. Karena tubuh ini bersumber dari tanah. Karena itu enggak usah bingung saudara. Loh nanti di kebangkitan gimana orang yang mati dimakan ikan hiu? Apa mau dibangkitkan? Nah itu kan pemahaman yang keliru. Tubuh ini akan kembali menjadi tanah. Sudah bisa bayangkan orang yang sudah meninggal 1000 tahun yang lalu. Memang masih ada tubuhnya di kuburan. Bukan itu yang dibangkitkan. Makanya pertanyaan dengan bagaimana orang dibangkitkan. Alkitab, hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Maksudnya apa? Saudara-saudara, nanti ketika kita sudah mati, kemudian pada saat kebangkitan,
Saudara bertanya, kapan kebangkitan? Saya jelasin. Yang dibangkitkan itu bukan tubuh kita yang sudah jadi tanah. Tapi roh kita yang disimpan Tuhan akan diberikan tubuh rohaniah. Bukan lagi tubuh alamiah yang sudah jadi tanah. Karena itu dalam 2 Korintus kalau saudara baca, Rasul Paulus pernah mengatakan begini. Satu ketika kemah kita ini akan dibongkar. Dalam tubuh kita ini kan ada roh. Ketika Tuhan menjadikan Adam dari tanah, Alkitab mencatat, sebelum Tuhan menghembuskan nafasnya kepada tanah itu, maka tanah itu tetap menjadi makhluk yang mati. Barulah ketika Tuhan menghembuskan nafasnya lewat lubang hidungnya, maka dia menjadi makhluk yang hidup. Inilah yang membedakan manusia dengan makhluk apapun di bumi, saudara. Kecerdasan manusia itu ada karena apa? Karena dia punya roh. Hewan gak punya roh, saudara. Tadi pagi saya katakan begini, sepintar-pintarnya hewan jika dibandingkan dengan sebodoh-bodohnya manusia, jauh lebih pintar manusia, betul gak? Saudara, hewan, katakanlah saudara sangat sayang dengan piaraan saudara. Wah, dipanggil langsung datang, langsung lompat-lompat. Bahkan di YouTube kadang-kadang disuruh ambil piring dia bisa. Saudara, itu aja kita pintar sekali hewan ini. Tapi coba kalau manusia cuma bisanya begitu. Saudara bilang katakan dia pintar? Enggak. Artinya apa? Manusia itu dijadikan Tuhan super sekali. Betul enggak? Melampaui apapun. Karena manusia diciptakan nur gambar dan rupa Allah. Jadi kita ini saudara ciptakan Tuhan sangat istimewa. Nah, nanti kalau tubuh ini menjadi tanah yang dibangkitkan, bukan lagi tubuh, tapi diberikan tubuh rohania yang baru. Itulah yang disebut Paulus, kita diberikan kemah yang baru, tempat kediaman roh ini. Jadi yang abadi dalam hidup kita adalah roh kita, bukan tubuh kita. Roh kita. Kadang orang masih berkata, wah dia sudah meninggal, tapi arwahnya penasaran. Karena meninggalnya bunuh diri. Wah, dia meninggal, arwahnya penasaran karena meninggalnya dibunuh orang. Saudara-saudara, tidak ada istilah arwah penasaran dalam Alkitab. Tuhan tidak izinkan ada roh orang gentayangan, saudara. Kalau sampai Tuhan izinkan celaka kita. Seandainya yang meninggal itu sakit hati sama kita, kan dicekeknya kita malam-malam. Betul nggak? Maka Tuhan gak izinkan roh-roh yang meninggal Tuhan masukkan di satu tempat. Tuhan karantina mereka. Isolasi mandiri. Saudara-saudara, Tuhan buat demikian. Jadi kalau saudara katakan, bagaimana dibangkitkan? Maris, ini dijawab dalam Alkitab. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan. Nah, tubuh ini ditaburkan, dikuburkan. Dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Dibangkitkan dengan tubuh yang tidak dapat binasa. Ditaburkan dalam kehinaan. Tubuh ini hina. Tapi dibangkitkan dalam kemuliaan. Tubuh nanti tubuh yang penuh dengan kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan. Dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Jadi yang dibangkitkan nanti bukan tubuh alamiah kita, tapi tubuh rohaniah. Tubuh yang baru yang diberikan oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara tolong dipahami. Waktu kita nanti sudah meninggal, yang bangkit itu bukan lagi tulang belulang kita tiba-tiba di tuk, bukan. Itu kayak di film apa? Film-film vampir dan sebagainya gitu ya. Enggak, saudara. Nah, saya mau jelasin begini dalam gambar ini. Jadi semua tadi itu saya coba simpulkan dalam gambar ini. Ini adalah di manakah orang mati itu sekarang? Oke, dimulai dari sejarah masa lalu sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada. Baru kemudian masa penciptaan Tuhan jadikan langit dan bumi dengan isinya. Kemudian terjadi air bah, ya. Disingkat semua terjadi sejarah sampai bersejarah akhirnya Yesus datang ke dunia dan Yesus mati. Setelah Yesus disalibkan, dari sanalah dimulai namanya zaman gereja.
Dulu-dulu mau ada gereja, sekarang ada gereja yang terdiri dari segala suku, bangsa, dan bahasa. Karena itulah kita sekarang bisa kumpul di ruangan ini berbagai suku, bangsa, dan bahasa. Zaman gereja. Nah, nanti saudara tahu akan terjadi masa tribulasi. Tapi sebelum masa tribulasi terjadi pengangkatan atau kebangkitan orang mati. Siapa yang dibangkitkan di sini? Orang-orang yang rohnya sekarang bersama dengan Tuhan di Firdaus. Lihat kebangkitannya di sini. Jadi orang-orang yang mati dalam Tuhan, rohnya disimpan Tuhan di Firdaus. Saya kasih 2 contoh dalam Alkitab. Satu ketika Yesus ketika disalib, ada penyamun di sebelahnya mengatakan, Tuhan, jika engkau sampai di kerajaanmu, tolonglah ingat aku. Yesus katakan, hari ini pun engkau bersama dengan aku di Firdaus, betul? Yesus enggak katakan di sorga, karena sorga itu baru nanti. Kemudian satu ketika Yesus bercerita, ada Lazarus dan orang kaya. Akhirnya singkat cerita dua mati. Nah, satu ketika saudara, setelah mereka mati, rohnya orang kaya yang ada di Hades, ini melihat Lazarus ada di Firdaus. Kemudian dia berkata kepada Abraham, karena Lazarus ada di pangkuan Abraham, dia katakan, Tuanku Abraham, suruhlah Lazarus datang ke sini, bawa air setetes saja, karena saya sangat menderita di sini. Tapi kata Abraham, antara tempatku dan tempat kalian itu nggak bisa saling mengunjungi, nggak terseberangi. Akhirnya dia katakan apa? Kalau begitu Tuhan, suruhlah orang ke rumahku, supaya mereka tidak seperti aku di masa lalu, supaya mereka bertobat, supaya mereka nggak masuk ke tempat ini. Apa kata Abraham? Di sana sudah ada para nabi. Kita nggak bisa lagi turun ke bumi. Jadi saudara lihat, orang meninggal nggak bisa lagi intervensi ke dunia kita. Paham saudara? Apapun yang kita buat nggak akan mempengaruhi mereka lagi. Mereka sudah ada tempat. Nah, kalau mereka percaya Tuhan, artinya apa? Dosanya semasa hidup sudah diampuni Tuhan, maka dia berhak ditempatkan di sini. Dan inilah yang nanti akan dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Untuk bertemu dengan Tuhan yang saudara mungkin pernah dengar namanya rapture, pengangkatan gereja. Ketemu dengan Tuhan. Setelah itu, ketika gereja atau orang percaya bersama Tuhan bertemu di udara, di bumi akan terjadi namanya tribulasi, masa sengsara, antikris. Bisa tangkap saudara, makanya hari itu saudara, ketika mulai ada vaksin, orang kata, jangan mau divaksin, itu tanda antikris. Saya ditanya banyak orang, benar nggak vaksin tanda antikris? Berarti kalau kita divaksin, kita akan masuk masa tribulasi. Saya katakan, hei, kamu nggak ngerti firman Tuhan. Kalau kita orang percaya, ketika ada antikris mau dimulai, kita sudah terangkat. Kita nggak ikut-ikutan di masa sulit. Tuhan amankan kita. Kecuali Anda nggak percaya Tuhan, memang Anda masuk masa tribulasi, antikris. Bisa ditangkap saudara? Jadi nggak usah takut. Yang penting percaya Tuhan. Orang katakan bumi akan susah, sesusah-susahnya. Yang penting aku percaya Tuhan, aku bersama dengan Tuhan. Di bumi terjadi kesulitan, iya. Tapi di akhir itu Tuhan akan memerangi antikris. Kemudian Tuhan turun dengan orang-orang salehnya. Yaitu orang-orang yang dibangkitkan dari sini bersama dengan Tuhan, turun ke bumi untuk masuk kerajaan milenium, 1000 tahun damai. Saudara mau tanya, bagaimana dengan orang yang masih hidup pada saat ini? Di sanalah Alkitab mengatakan akan ada 2 orang di ladang, satu diangkat, satu ditinggalkan. Saya bayangkan kalau ada naik sepeda motor, satu diangkat, satu ditinggalkan. Kalau yang bawa sepeda motornya percaya Tuhan, yang tidak, kasihan yang tidak ini. Apalagi kalau sudah naik pesawat terbang, pilotnya percaya Tuhan. Tiba-tiba pesawat oleng. Mana pilotnya? Oh nggak ada, terangkat. Itu terjadi nanti saudara. Makanya pastikan saudara juga percaya Tuhan. Kalau pilotnya terangkat, saudara ikut terangkat. Loh ini Alkitab loh mengatakan. Saudara baca Alkitab. Amin, saudara, jangan usah takut. Mau mati, mati aja, nggak apa-apa. Nanti saya hidup lagi kok bersama dengan Tuhan. Tetapi orang yang di Sheol ini akan dibangkitkan. Tapi setelah selesai kerajaan damai sejahtera, dibangkitkan untuk diadili di tahta putih.
untuk dimasukkan ke neraka. Paham saudara? Sementara disinilah nanti ada sorga. Hidup dalam kekekalan. Untuk inilah Yesus mati. Untuk inilah Yesus bangkit. Menjamin supaya saudara kalau mati ditempatkan di Firdaus. Dan pada waktu kebangkitan, saudara bersama dengan Tuhan masuk ke milenium, kemudian nanti masuk dalam kekekalan sorga bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Itulah sebabnya Paulus katakan yang sangat penting aku sampaikan kepadamu. Inilah paling penting di hidup ini. Saudara, di dunia kita umur sampai berapa? Tapi bicara kekekalan, tidak hanya 1000 tahun. Setelah 1000 tahun, ada masa yang tidak terhingga. Alangkah bahagianya kalau kita ada di situ bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.